warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'du. Segala puji bagi Allah dan semoga Allah memberi rahmat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan pula kepada kita umatnya. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita mendapat syafaat beliau. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya coba akan bacakan sebuah kitab, yaitu kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Di mana kitab ini membahas ilmu tauhid. Kita diajak untuk kenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk memahami, tidak hanya kenal tapi memahami Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini menganggap, bahkan meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, gitu kan. Tapi kadang ya ada saja yang tidak paham akan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui, tidak memahami siapa sih Allah itu. Bahkan terkadang ngaku-ngaku wong Islam tapi orang ngerti Islam itu apa. Kadang ngaku Islam tapi tidak mengerti Islam itu apa, kayak gitu. Jadi Islam-Islaman dong jadinya, gitu kan. Jadi hari ini saya akan jelaskan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kalian semua, teman-temanku yang saya sayangi dimanapun kalian berada. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, kita pahami. Jadi kitab ini banyak menerangkan masalah-masalah tentang ketauhidan. Di sini ada pertanyaan, misal ma maknal aqidatil islamiyah? Ma maknal aqidatil islamiyah? Jadi apa artinya akidah Islamiyah itu? Mungkin kalian teman-teman sudah pada dengar, bahkan ditanya tentang akidah. Dan tidak sedikit kadang teman-teman kita itu mendoakan kita, mudah-mudahan akidahnya tambah kuat ya, amin, kadang kayak gitu. Atau terkadang banyak ajakan-ajakan, mari kita tingkatkan akidah Islam kita, gitu kan. Dan tidak sedikit pula kadang orang tidak memahami akidah itu apa, gitu kan, hanya mendengar saja. Jadi apa sih akidah Islamiyah itu? Akidah itu kepercayaan. Mari kita kuatkan akidah kita. Dijawab ya, tapi nggak ngerti akidah itu apa. Akidah itu adalah kepercayaan. Ma ma'nal aqidatil islamiyah? Apa akidah Islamiyah atau kepercayaan Islam itu? Jawabnya adalah al-aqidatul islamiyatu hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islami ayyajzimuna bisihhatiha ayyajzimuna
bisihhatiha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semuanya di seluruh Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan basuki, bahagia, sehat, dan mudah rezeki semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini Rumah BUMN Purbalingga untuk yang pertama kalinya insya Allah akan mengadakan bazar online. Insya Allah yang pertama kalinya di Purbalingga, satu-satunya dan yang pertama kali di Purbalingga. Insya Allah kita akan menampilkan 15 UMKM unggulan Purbalingga yang insya Allah akan live di sini menampilkan produknya mereka bersama dengan endorser ternama Purbalingga. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati dan juga jangan lupa kami pantau kami di Facebook kami di Rumah BUMN Purbalingga, kemudian di IG kami di Rumah BUMN Purbalingga dan juga di YouTube kami di RKB Purbalingga. Oke, demikian pembukaan dari saya dengan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai 3 hari bazar online RB Purbalingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Siap-siap. Akidah Islamiyah atau kepercayaan Islam ialah perkara-perkara yang pemeluk Islam meyakininya, yakni mereka menetapkan akan kebenarannya, tidak hanya yakin, tapi menetapkan pada hatinya bahwa semua apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu adalah benar adanya. Contoh, adanya surga, kita yakin bahwa surga itu ada, walaupun hari ini tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting di sini tidak hanya meyakini, akan tetapi kita menetapkan kebenarannya. Kenapa saya katakan ini terpenting? Menetapkan kebenaran di dalam hati kita, bahwasannya surga itu ada. Kita tetapkan pada hati kita ini. Apa maksud dan tujuannya agar kita menetapkan di dalam hati? Agar supaya akidah atau kepercayaan selama ini tidak goyah kalau kita tanam di dalam hati. Banyak terkadang orang-orang yang mana awalnya beriman tapi pada akhirnya tidak iman lagi. Karena apa? Karena akidah itu tidak ditanamkan
dengan benar di dalam hati ini. Jadi kita tetapkan di dalam hati ini. Itu. Ini adalah definisi dari akidah Islamiyah. Neraka tidak kelihatan, bahkan tidak ditunjukkan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam, kita harus meyakini. Tidak hanya meyakini, akan tetapi kita tetapkan pada hati ini bahwa semuanya benar adanya dan kita nanti akan merasakan surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ditentukan masuk surga olehnya. Dan meyakini pula dalam hati ini yang sudah kita tetapkan bahwa tidak menutup kemungkinan kita akan masuk neraka pula. Ini hal gaib yang mana Allah tidak tunjukkan hari ini. Lah kita seorang muslim harus menguatkan yang namanya aqidatul Islamiyah. Adanya surga dan neraka, ini contoh. Allah tidak tampakkan surga hari ini. Setelah kita selesai sholat, Allah tidak tampakkan ini surga kamu. Ini langsung cash dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita harus meyakini bahwa janji Allah itu akan benar. Orang yang sholat dengan baik dan benar, yang diterima tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia masuk surganya. Kita harus yakini. Tidak hanya yakin, tidak hanya percaya. Akan tetapi hakikat dari aqidatul Islamiyah, sekali lagi, hakikat daripada aqidatul Islamiyah tidak hanya percaya, akan tetapi meyakini dan menetapkannya di dalam hati yang paling dalam, agar supaya keimanan ini tidak akan pernah tergoyahkan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi pemirsa dimanapun anda berada. Ketemu lagi bersama saya Mufita dan kali ini saya sedang berada di rumah BUMN Purbalingga. Ini lagi ada acara bazar online via live streaming Facebook, Instagram dan YouTube channelnya rumah BUMN Purbalingga. Jadi ini adalah bazar yang dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM Purbalingga di tengah wabah pandemi COVID-19 di Purbalingga. Dan harapannya ke depan para pelaku UMKM, entah itu dari usaha makanan, terus karya dan lain sebagainya, itu bisa terbantu dengan adanya bazar online ini. Jadi ini adalah hari kedua yang digelar selama 3 hari, dan kemarin sudah hari pertama, ini hari kedua. Hari ini ada 7 owner yang akan menampilkan berbagai karyanya di Rumah Kreatif Purbalingga. Dan hari ini saya sedang bersama Ibu Yanti. Ini dari pengusaha apa nih, Bu? Dari pengusaha keramik Tera Berkarya. Apa kabar Ibu? Baik-baik aja. Oh, baik-baik saja ya. Masih semangat Bu di tengah pandemi kayak gini, Bu? Semangat, alhamdulillah, banyak harus banyak kreatif. Nah, di rumah karya Tera Berkarya nih ya, Bu. House of Tera. House of Tera. Ada apa aja sih, Bu? Kalau di keramiknya kami saat ini lagi push ya, jadi lagi banyak memproduksi pot. Jadi jenis-jenis pot dari yang lagi ngehits ya? Iya, yang lagi hit di saat pandemi. Jadi orang pada suka di rumah, mereka pada banyak menanam bunga. Salah satunya kami ini lagi memproduksi keramik Tera. Tera itu maksudnya yang masih merah seperti ini, namanya terakota. Jadi terakota seperti ini lebih sehat ya, karena ramah, lebih sehat karena bisa merembas, terus ramah lingkungan. Terbuat dari apa nih? Tanah liat, mengandung kaolin, ferspat. Kami pembakarannya di 900 sampai 1100 derajat Celcius. Jadi bakaran tinggi. Jadi ini untuk kualitasnya sudah keramik ya. Terus keramik mengandung ferspat, silika, terus kaolin. Jadi Lebih kokoh ya, Bu ya? Lebih kuat. Terus
kalau umumnya kita mau di hawa yang sangat udara yang sangat dingin, kayak kalau maaf ya kalau di Jepang gitu kan ada 3 musim itu dia kuat, karena kita kuat. Nah Ibu, ngomongin COVID-19 nih Bu ya, para pelaku UMKM khususnya Ibu sendiri nih Bu, dampak yang dirasakan itu apa aja sih Bu? Dampaknya banyak sekali ya, karena kita kalau mau jualan kan otomatis harus berbatasan ya, karena harus dibatasi. Nah, kita dampaknya untuk jualan yang offline itu banyak berpengaruh ya. Jadi kita untuk menyamakan atau mengejar omset minimal untuk hidup lah ya, untuk di saat seperti ini kita harus online. Jadi kita memang online-nya sudah jalan dari dulu gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ditambah dengan adanya orang pada suka menanam, jadi kita lagi memproduksi banyak sekali pot dengan ada pot yang untuk kayak ini untuk anggrek seperti ini untuk anggrek, harganya juga murah. Ini harganya cuma yang ini 20.000, yang ini 15.000 gitu. Terus ini ada pot-pot yang karakter. Jadi kami pot-pot untuk karakter biasanya dipakai untuk menanam kaktus ya, kaktus, sukulen gitu. Terus ini ada selain anggrek, ada aglonema. Terus kami juga di sini menyediakan produk-produk pot dari yang kecil 4 cm sampai yang saat ini lagi kami produksi ada yang 60 cm. Yang lebih ramai lagi juga ada pot bonsai. Jadi kalau penggemar bonsai itu mereka sangat spesifik ya untuk potnya. Jadi ada pot-pot yang ada pot bonsai mame, ada pot yang bonsai gede banget, maksudnya pot gede banget, namanya bonsai tapi gede banget, kayak pot begini, gede gitu bonsai. Kami menyediakan pot-pot sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Nah untuk harganya sendiri itu mulai dari berapa sih Bu, sampai berapa Bu kisarannya Bu? Kalau untuk sukulen gitu kami ada pot yang harga 4.000. Ini ya? Pot 4.000 seperti ini ya. Kalau itu udah dapat pot ya. Padahal pembuatannya juga melalui proses yang lumayan rumit ya Bu ya, nggak semuanya bisa ya Bu ya. Jadi hampir semua yang ukuran 5 cm harganya 4.000. Bentuknya kan macam-macam Mbak. Bentuknya macam-macam, yang penting ukurannya. Kalau ukurannya sekitar 5 cm gitu ya 4.000. Terus kalau yang ukurannya 8 cm, 7 cm itu Rp5.000. Nah cara order online-nya untuk Ibu sendiri gimana Bu? Kami ada di Facebook, ada di IG. Kami menggunakan Yanti Keramik Usaha Karya. Kami Yanti Keramik Usaha Karya, baik IG maupun Facebooknya. Kami juga banyak ada reseller kami ada di banyak di IG maupun di Facebook. Jadi silakan nanti kalau melihat yang seperti ini berarti milik kami. Milik cara ya. Alamatnya di mana sih Bu? Alamatnya di Gembong atau 1 RW 1. Gembong itu maksudnya Bojong Sari. Oke. Nah untuk pemirsa sendiri nih yang pengen order dari House of Terra, kalian bisa langsung klik websitenya atau link di WhatsApp di bit.ly/basel. Nah ini ada promo sendiri nggak sih Bu untuk bazar ini? Iya, kami untuk bazar di sini saat ini jika ada yang mau membeli siapapun dimanapun, karena kami juga jualan di banyak channel ya. Nanti untuk saat ini kami memberi diskon 10%. Jadi baik yang untuk dijual lagi di reseller maupun yang untuk dipakai sendiri, saat ini kami menambah diskon jadi 10% lagi. Diskon 10%? Iya. Oke ya. Dapatkan sampai dari kenapa? Sampai diskonnya sampai kapan? Sampai kalau di live sampai berakhirnya live ini ya? Hari ini. Iya. Jadi mumpung lagi ada diskon ya teman-teman bisa langsung
menghubungi kontak person yang ada di layar HP teman-teman semua. Gini Mbak Rahma, nanti di hari ini kalau momennya saya kan endorse Mbak Rahma, nanti kalau ada yang beli dengan Mbak Rahma Kode ya, kasih kode. ya udah nanti langsung ikut dari 10% ya. Untuk hari ini aja. Ya. Oke, jadi untuk hari ini khusus ya pakai kode Rahma ada diskon 10% juga. Iya. Tapi khusus hari ini ya khusus ya. Hari ini. Ya silakan bisa di follow Instagramnya Yanti Rumah Keramik. Yanti Keramik Usaha Karya. Iya, oke. Teman-teman bisa langsung ya diburu nih ya, mumpung lagi ada diskon 10%. Jadi jangan lewatkan, jangan sampai kehabisan ya Bu ya. Nah, untuk Tera sendiri Bu, House of Tera, apakah hanya memproduksi keramik Bu? Kalau House of Tera itu macam-macam. Jadi selain keramik kami juga ada rumah makan, terus ada ini kan perusahaan ya. Perusahaan kami lebih banyak di pelatihan. Kami pelatihan keramik, ada pelatihan batik, ada pelatihan anyaman. Terus ini sekarang juga di situ ada knalpot, jadi knalpot, ya knalpot racing dia punya. Makanya dibentuk house ya, karena emang banyak berbagai sektor ada di situ ya Bu ya. Pelatihan itu mulai dari tahun berapa itu? Kalau pelatihan udah mulai tahun 2011 sampai sekarang. Nah untuk harga-harganya sendiri Bu, kita bisa tampilkan ke teman-teman yang pengen beli ya Bu ya. Ini udah ada harganya ya Bu ya, saya mempromosikan ya. Oke teman-teman, ini ada yang ukuran agak gede segini, ini harganya hanya 15.000 aja. Ini udah dapat diskon 10% ya Bu ya. Harga normalnya berapa Bu? Ini belum didiskon. Belum didiskon, berarti masih ada potongan harga lagi. Ya ini 15.000 plus diskon 10% teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, screenshot layar HP Anda, itu ada kontak personnya, jadi langsung hubungin admin yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ini 15.000 plus diskon 10%. Dan ini yang agak lebar segini juga sama 15.000, diskon 10% juga. Ini banyak ya Bu, bawahnya ya Bu ya. Iya. Terus ini 20.000 plus diskon 10%. Nah teman-teman bisa langsung aja kepoin juga Instagram sama Facebooknya Yanti Rumah Keramik Berkarya. Keramik Usaha Karya. Keramik Usaha Karya ya, susah gitu ya Bu. Ini 12.500 Ibu plus diskon 10%. Nah, bukan hanya keramik saja atau pot-pot saja, tapi di sini juga mungkin menyediakan celengan atau tabungan dan juga ini ya poci ya, poci juga ada tersedia di House of Tera. Jadi buat teman-teman yang pengen order silahkan klik link WhatsApp-nya di bit.ly/baso. Hanya hari ini diskonnya ya, jadi jangan melewatkan, jangan sampai kehabisan. Oke Ibu, mungkin bisa dijelaskan juga Ibu di House of Tera itu kan ada resto ya Bu ya. Itu restonya itu apakah hanya kalangan untuk yang rame-rame atau bisa datang sendiri atau mungkin khusus untuk anak muda atau seperti apa Bu bayangannya Bu? Kalau House of Tera itu di sana bebas, semua orang bisa masuk. Sekarang semua orang bisa berkarya. Kadang-kadang ada 1-2 orang boleh makan di sana, berkarya di sana boleh. Jadi kalau dulu kami membatasi, kalau tidak 30 orang tidak boleh. Minimal ya Bu ya. Dulu minimal 30 orang baru boleh main di tempat kami. Kalau sekarang 1-2 orang boleh di situ, boleh main di House of Tera, di Keramik Tera Berkarya, boleh berkarya apa aja di situ. Di sana juga asik kok tempatnya Mbak. Di sana juga belakangnya kebun, untuk main sama anak-anak juga enak, untuk bersosialisasi dengan teman-teman juga enak. Terus kalau mau main-main di sana bareng sama teman-teman juga enak. Jadi di sana disediakan lokasi buat mainan zaman tempo dulu kayak Bang Sane itu Gobak Sodor, ada Yeye. Berarti luas juga ya Bu di halaman belakang ya. Jadi luas, di sana muat ada 500 orang saja.
Nah mungkin Ibu kalau misal Rahma datang ke House of Vera ya pengen makan, itu bisa nggak sih sekalian nyicipin pembuatan, sekalian juga beli souvenir yang ada di situ, bisa nggak sih Bu? Bisa, iya. Memang di situ kayak one stop shop, jadi Betul. ngapain boleh di situ. Iya. Gitu, iya. Nah mungkin dari lokasi yang luas itu bisa nggak sih Bu dibuat mungkin yang lagi ngehits nih, yang lagi rame banget kan wedding gitu ya Bu, biar bisa nggak dibuat kayak gitu Bu? Nah, kami ya lagi promo untuk wedding. Maaf karena di sini kan saat ini lagi pandemi, orang juga maaf ya. Akhirnya uang tidak selama dulu, nggak sebanyak dulu. Jadi kami menyediakan paket untuk nikah murah meriah. Jadi di sana kayak dekornya juga sudah pas untuk hanya dekor yang kalau untuk sederhana gitu. Di sana set dekor untuk nikah sudah bagus ya. Terus kalau mau makan ngundang teman-teman mulai 100, 200 itu masih nuansa COVID, jadi masih bisa berjaga jarak karena memang luas. Terus nanti kita juga betul-betul pesta betul. Jadi ada paket murahnya juga ya Bu ya. Itu selain hanya tempat, apakah juga udah plus sama makanannya? Sudah sama makanannya, karena di situ kan rumah makan. Jadi mungkin kalau cuma sewa tempat ya, sewa tempat aja, karena kami bisa dibilang tempatnya tidak bayar lah, paling hanya untuk kebersihan aja, karena lagi promo. Daripada di rumah, jadi lebih hemat ya? Lebih hemat, kita tidak mikir, sorry pasang-pasang perata apa ya namanya? Tenda gitu kan, itu kan mahal ya. Terus kalau untuk yang sederhana, ya desain, terus blog spot di sana juga, untuk foto juga sudah banyak. Ibu, sukacitanya menjadi pembisnis keramik apa aja sih Bu? Kalau sukanya, saya senang berkarya ya, jadi kita bebas mengekspor kita membuat seperti apa. Terus yang paling saya sukai ketika saya membuat hasil karya terus diterima oleh masyarakat banyak. Itu yang paling disukai ya, karena hobi juga, karena berawal dari hobi. Terus kalau susahnya ya ketika musim hujan seperti ini, tanahnya susah, terus penjemurannya kan harus ada saat penjemuran di lapangan. Maksudnya bukan hanya oven ya? Iya, nggak bisa di oven. Kalau yang flat itu harus pakai matahari, terus kalau sudah keras baru di oven. Jadi susahnya di situ. Mungkin susah juga di ini Bu, untuk promosi nggak? Kalau untuk promosi gampang-gampang susah ya, karena kebetulan alhamdulillah kami sudah ada beberapa channel yang memang sudah membeli produk kami, tapi untuk pemenuhan kebutuhan, apalagi kalau saat pandemi seperti ini, kita kan harus bisa mempertahankan produktivitas. Jadi promosi itu perlu, karena semakin kita buat promosi otomatis Nah Ibu, salah satu owner dari keramik nih ya Bu, yang paling ngesan di hati atau mungkin pencapaian order ini itu sampai mana aja sih Bu? Atau mungkin pernah diorder sama suatu perusahaan apapun gitu? Kalau untuk customer, jadi intinya seberapa pun mereka beli, saya terima kasih, saya bangga terhadap customer saya. Tapi kalau umpamanya dibilang pencapaian paling tinggi, ya alhamdulillah kami kerjasama dengan perusahaan teh dari sebelum dipegang saya. Jadi perusahaan saya itu sebetulnya perusahaan milik Bapak Mas Rundadi Sunarno. Bapak Mas Rundadi Sunarno itu sebelum saya, Bapak juga sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Memang belum sebanyak waktu dipegang saya. Terus alhamdulillah setelah dipegang saya, perusahaannya itu penjualannya, marketnya alhamdulillah lebih luas. Kami untuk menjual yang paling jauh itu di Afrika Selatan. Kalau yang ke luar negeri yang mintanya paling banyak yang di Amerika.
Kalau di Amerika kami bekerja sama dengan perusahaan Amerika, market yang jual beli punya pasar negara. Iya, jadi mereka memiliki pasar BBK terbesar di dunia, namanya Pilon. Jadi kami bekerja sama dengan Pilon. Itu jadi kalau sekali order Tahun berapa itu? itu sebelum Amerika, maaf ya, sebelum Amerika waktu itu ada penurunan itu ya, kira-kira tahun berapa ya waktu krisis di Amerika. Sekarang Berarti udah sampai Amerika ya? Iya, Amerika yang paling jauh dari Amerika ini juga bagus kok. Ini apa? Cuma jauh. Terus ini berapa Bu kirim ke luar negeri? Kalau untuk Amerika satu PO ya, satu PO dia itu sekitar 7.000 patung. Jadi mereka patung anunya apa? Sekitar 4 kontainer, 7.000. Oke. Nah, untuk waktu sekarang ini kan kita lagi ngomongin tentang Tera ya. Teman-teman nih yang lagi ngikutin bazar online kami juga masih ada 6 pelaku UMKM lagi. Jadi buat teman-teman stay tune terus, like, comment, dan share di Facebook dan Instagram kami di @rumahbumn.purbalingga, channel YouTube-nya di RKB Purbalingga, dan di channel YouTube satu lagi Gen UMKM. Nah Ibu, kesan-kesannya apa sih Ibu mengikuti bazar online yang dilakukan oleh Rumah BUMN Purbalingga Ibu? Sebenarnya sangat berharap ya, dari promosi ini akan menambah produksi kami, market kami ya, karena kami juga tidak bisa lepas dari pemerintah gitu. Dan terima kasih kepada BUMN, Rumah BUMN Purbalingga yang telah memfasilitasi saya selaku owner dari Tera Berkarya yang insya Allah akan berkarya terus bersama masyarakat di Purbalingga. Oke, mungkin Ibu punya harapan sendiri untuk rumah House of Tera atau mungkin untuk para owner yang mungkin lagi kurang semangat di tengah pandemi ini Ibu? Kalau di saat seperti ini kita tidak boleh turun semangat ya, kita harus tetap semangat. Justru malah kita harus berjuang. Apa sih yang bisa saya lakukan? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk bertahan di keadaan ini? Jadi prinsip kami ini adalah merupakan tantangan. Ada hambatan, terus pasti akan ada jalan keluarnya seperti itu. Pasti ada. Nah harapannya Ibu? Harapannya nanti setelah pandemi ini, insya Allah nanti market kita akan lebih luas, terus kita akan lebih pandai dalam hal efektivitas, produktivitas, dan mencari pasar. Karena saat seperti ini lebih sulit daripada ketika tidak ada pandemi. Iya. Tapi kita tetap eksis, tetap insya Allah nanti setelah selesai ada COVID, ada pandemi, kita udah lepas, insya Allah nanti kita akan lebih baik lagi. Jadi karena keadaan ini untuk memacu kita belajar, kita harus lebih mencari celah-celah, kita harus berkarya, inovatif, kita harus inovatif, kita harus bagaimana sih caranya menjual barang yang telah tapi bagus ya, bagaimana sih pencapaian market share kita yang harus kita tuju, bagaimana sih kita harus memperluas pasar kita. Oke, ini kami ingatkan lagi, mumpung hari ini diskon 10% produk dari House of Tera. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan barang-barang yang mungkin jarang ditemukan ya di Purbalingga, dan juga ini kualitasnya juga oke banget. Saya sudah membuktikan sendiri ya, ini benar-benar kuat ya Bu ya, kokoh juga karena dipanaskan dalam suhu berapa Bu? 900 sampai 1100. Wow, panas banget ya Bu ya. Jadi ini harganya berapa? Itu 15.000. Ini 15.000 plus diskon 10%. Semua produk di sini diskon 10% ya Bu ya. Hanya hari ini dan spesial promo dengan kode Rahmaluvita. Dan kalian bisa langsung follow Instagramnya Ibu Yanti, Facebooknya Ibu Yanti, serta rumah BUMN.Purbalingga. Sekarang kalian bisa order sekarang juga. Untuk pemasaran produk bisa langsung klik website atau link WhatsApp di bit.ly/baso. Ibu, terima kasih banyak Ibu ya
sudah hadir di sini. Mungkin kita juga akan memasarkan lagi lewat online, lewat Instagramnya saya, Instagramnya Ibu, dan harapannya dari rumah BUMN Purbalingga juga semakin bangkit produk-produk UMKM Purbalingga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton live streaming kami di Instagram, Facebook, dan YouTube-nya RKB Purbalingga. Kami akan lanjut lagi bersama pelaku UMKM lainnya, dan stay tune terus bareng kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pagi menuju siang ini ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Bazar Online Rumah BUMN Purbalingga, dan teman-teman bisa lihat video ini di IGTV-nya Rumah BUMN Purbalingga. Oke. Nah, siang ini saya bersama Ibu Trisna. Ibu Trisna ini owner salah satu produk di Purbalingga ya Bu. Nama produknya? Oke, TF Eco kacang bawang. Kacang bawang, itu namanya Ibu. Ini Ibu berdiri sejak kapan ini Ibu sekarang? Awal tahun 2019. Berarti ini udah hampir mau 2 tahun ini ya. Wow, 2 tahun. Ini tuh awal mulanya kenapa Ibu memikirkan buat bikin produk kacang bawang? Saat itu saya ingin mengangkat ekonomi keluarga dengan cara berbisnis dengan modal yang seadanya. Tapi saya ingin mempersembahkan sebuah produk yang membantu meningkatkan masyarakat. Maksudnya nggak asal bikin yang penting laris, tapi saya ingin makanan itu bisa dinikmati tanpa konsumennya itu khawatir nanti akan terjadi sakit, misalnya dengan minyak yang kurang bagus atau bahan-bahan yang kurang bagus mutunya, itu kan akhirnya mereka enak beli tapi pada akhirnya ada efek yang kurang baik gitu. Kualitasnya juga bagus ya, karena dari bahannya juga bagus. Ya. Akhirnya kualitasnya bagus. Oke, ini harganya itu berapa Bu? Harga yang 200 gram ini 18.000. Ini 18.000, dan ini udah PYRT ya Bu? Sudah. Oke, udah ada perizinannya. Terus kalau di harga bazarnya ini ada harga khusus nggak Bu? Nih waktu Ada. lagi live ini nih. Di harga hanya 15.000. Kalau lagi live ini hanya 15.000 buat teman-teman yang lagi join live yang mau beli ini. Terus ini tersedia di mana aja nih Bu? Biasanya kan di toko oleh-oleh, tapi saat ini lebih ke online. Online. Ya. Online-nya di mana namanya? Langsung ke alamat saya di Desa Kalitinga Kidul, RT 2, RW 2, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Ya, Kalitinga Kidul. Ya. Di Kecamatan Padamara. Ya. RT berapa tadi? RT 2, RW 2. RT 2 RW 2. Ini adalah produk olahan rumahan kacang bawang TF Eco. Ibu produksinya itu 1 bulan bisa menghabiskan berapa kacang Bu kira-kira? Bisa tergantung pesanan, karena kadang-kadang itu 1 hari pun pernah 10 kilo. Kan 10 Ya, kilo. 1 hari. Wow. Ya, saat ada orang hajatan, ini untuk snacknya itu katanya, oh ini kacangnya enak Bu, saya pesan ya untuk hajatan saudara saya 1000 piece gitu. Wow. Jadi saat itu wah luar biasa. Teman-teman tuh berarti bisa beli yang pesen buat yang Iya, ini ya Bu? bisa. Kalau ini nih biasanya pesennya berapa? Sampai berapa? Minimalnya? Hanya itu tidak ke 50 lah. Minimalnya 50. Oke. Minimalnya 50 dan per ribuan ini satunya itu berapa? 1.000 rupiah. Oh, 1.000 rupiah. Jadi 50.000 tuh bisa buat itu ya Bu? Iya. Kalau buat temen-temen yang mau ngadain acara ya, Ya. bisa pesen. Saat pandemi seperti ini kita kan inginnya yang higienis ya Iya, Pak. betul. Nah, kalau ada di rumah pun untuk tamu sangat terjamin gitu ya. Iya, betul. Aman, tidak Masih ada bungkusnya. Ya, Iya. aman. Nah, tapi kalau untuk keluarga sendiri kita siapkan juga yang di sebelah. Oke. Siapin yang sulangnya yang segini-segini. Ya, yang murah juga ada Mbak. Oh, Misalnya ada. 1 kilo, Oke. 1,5 kilo boleh. Ada. Berarti pesen ke tempat ibunya Iya, langsung. langsung. Oke. Oke. Tapi ini juga di toko ini juga ada nih Bu? Sedang proses. Oke, Iya. sedang proses. TF Eco, kacang bawang TF Eco. Rasanya tuh mesti buat ini ya Bu? Silakan. Buat coba ibu yang ini nih. Terus saya cobain lagi ya. Sebelum pandemi itu di toko kamu, di toko
bahan, kemudian juga di Pembarat sana. Jadi toko oleh-oleh sudah banyak yang pakai. Tapi lebih sering kita juga di bazar itu pesantren Indonesia. Insya Allah setiap ada bazar itu kita ikutin. Hadis bisa sampai 1 kilo. Ini rasanya enak Bu, gurih. Buat teman-teman yang belum pernah nyobain ya, ini rasanya gurih banget. Terus bumbunya tuh kerasa banget. Banyak juga bumbunya. Ada daun juga ya Bu. Bumbunya seperti ini. Oke. Dan tanpa micin. Tanpa micin. Bumbunya itu bukan dari micin. Oke. Buat teman-teman yang hidupnya ini no MSG nih, teman-teman ini bisa nyobain banget cemilannya nih Bu. Cemilan sehat, kualitasnya juga baik dari produknya, dari bahan-bahannya juga insya Allah baik. Terus juga ini no MSG ya Bu, tanpa micin. Gorengnya sampai pindah kemasan Mbak. Oke, enak Bang. Boleh. Bisa untuk teman jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kita bawa ini, atau mau ke rumah saudara mau bagi-bagi kita bawa yang ini aja nih. Karena lagi di rumah aja nih kan teman-teman mesti sering banget work from home, belajar dari rumah juga, bingung mengerjakan tugas juga. Daripada bingung cemilannya mau apa, teman-teman bisa pesen nih TF Eco kacang bawang, Ibu. Kalau mau beli langsung di tempatnya Ibu yang di Kali Tinggal Kidul, kecamatannya Padamara. Kalau teman-teman mau pesan produknya lewat online, bisa ke bit.ly/bazol. Teman-teman bisa ngecek langsung. Teman-teman juga bisa like, comment, share video ini. Teman-teman juga bisa lihat langsung nanti di IGTV-nya Rumah BUMN Purbalingga. Video ini, bazar online ini, juga ada di channel YouTube-nya Rumah BUMN Purbalingga. Ada juga di channel YouTube-nya Gen UMKM. Ini tuh bazar online dari Rumah BUMN ya guys. Dan ini TF Eco kacang bawang juga termasuk salah satu ada di dalamnya. Ya Ibu. Ini harganya yang berapa tuh Ibu? Kalau ini harganya 12.000, saat Ini ini 12.000. dijual 10.000. Oke, buat teman-teman yang masih join live nih yang mau pesen nih, harganya cuma berapa Bu? 10.000. Aslinya itu 12.000. Kalau mau yang pesen yang gede sekali ini Bu? Ya, boleh. Ini berapa? Ini 15.000, biasanya 18.000. Oke, biasanya 18.000 dan sekarang dijual karena lagi di bazar online Rumah BUMN Purbalingga ini harganya jadi 15.000 aja. Hemat banget ya Bu, aslinya ya Bu. Jadi Bu, ini kemasan berapa? 200 gram. Ini kemasan 200 gram, harganya biasanya normalnya 18.000. Tapi buat teman-teman yang lagi join live-nya, teman-teman bisa beli ini hanya seharga dengan 15.000 rupiah. Dan ini rasanya gurih, enak, lezat, dan no MSG. Buat teman-teman yang lagi jaga kesehatan, buat teman-teman yang juga no MSG, ini bisa cocok banget buat cemilan kok ya. Dengan ibu hamil juga bagus. Betul, karena Ibu. apa ya, menghilangkan stres, Oke. darah, itu kacang karena itu banyak sekali. Oke, siap. Ini juga enak banget maksudnya buat teman kopi ya Bu? Ya, Oke. kopi, makan bakso, makan soto, mie ayam, Betul, ini enak banget buat temen kopi dari produk olahan Purbalingga juga. Betul? ya. Dan ini harganya sangat terjangkau buat teman-teman yang lagi join live-nya. Ayo Bu, gimana Bu belinya Bu? Harganya berapa? Ini hanya 15.000 rupiah. Kemudian yang kemasan 120 gram untuk 10.000 rupiah. Untuk yang ada acara atau ingin punya cemilan sehat karena dibungkus higienis, ini cukup 1.000 rupiah. Bahan-bahannya insya Allah kami pilih yang bagus. Oke. Dan rasanya juga gimana tuh dijelasin biar Yang teman-teman tahu. gurih, renyah, dan sehat insya Allah. Like, komen, dan share video ini di bazar online Rumah BUMN Purbalingga. Teman-teman juga bisa lihat di IG-nya @rumahbumn.purbalingga. Dan teman-teman juga nanti bisa share nih, bisa komen juga pesan dan pesannya buat buat bazar online di Rumah BUMN Purbalingga, Ibu. Nih buat ibu sendiri ini, ibu sendiri biasanya ini di rumah produksinya sama karyawan-karyawannya ada berapa Bu karyawannya? Sementara ini baru 3 orang.
tapi sedang membuat sebuah kelompok. Jadi kita akan membuat kelompok besar bersama untuk mengangkat ekonomi di desa kami agar ibu-ibu yang tadinya hanya ngobrol-ngobrol atau bingung mau mengerjakan apa, ada sambilan untuk mengerjakan, membantu lah sekitar ada 10 orang yang sudah terdaftar ya, untuk membantu kami. Kami karena sering mendapatkan pesanan snack, jadi insya Allah akan ada produk yang lainnya. Oke, Kalau dari Ibu sendiri, ini kan bazar online dari programnya Rumah BUMN Purbalingga ya Ibu. Kesan dan kesannya nih Bu buat Rumah BUMN Purbalingga ini mengadakan acara ini. Ini acara pertama kali ya Bu buat Ibu berarti? Luar biasa, di sini saya jadi dapat pengalaman juga lebih, insya Allah lebih mengenalkan produk yang saya punya, karena masa pandemi seperti ini kan kita bisanya di rumah, lebih kurang keluar rumahnya. Jadi dengan acara seperti ini kita insya Allah mengurangi berkerumun, tapi orang juga mengenal produk kita. Betul sekali, alhamdulillah berlangsung ya Bu, membantu banget berarti ya Bu ini Bu buat para owner produk-produk pengusaha yang ada di Purbalingga ini ya Bu. Oke, siap. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau beli, jangan lupa tinggal ke rumahnya Ibu di Kalitenggar Kidul di Kecamatan Padamara atau Level. Oke, itu nanti teman-teman bisa diketemukan langsung dengan customer service-nya dari Rumah BUMN Purbalingga. Ini juga bisa menyambung ke ibunya. Oke. Jangan lupa teman-teman, kacang bawang TFE enak, bermanfaat juga, punya gurih, higienis juga, tanpa micin. Buat teman-teman yang mau sehat ini tanpa micin. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di Bazar Online hari ketiga. Luar biasa sekali untuk Rumah Kreatif BUMN Purbalingga yang sudah mengadakan Bazar Online ini ya Ibu? Iya. Iva sendiri, Iva kalau sendirian di sini pasti gugup, tapi kalau ada Ibu itu pasti jadi bikin Iva lepas, nggak gugup karena Ibu memberikan energi yang positif sekali. Selamat siang Ibu. Iya, Mbak Iva. Ibu, perkenalkan, kalau saya Iva, kalau Ibu siapa? Saya Bu Misri Spita, lebih dekatnya di Paris. Oke, dengan Ibu Cici. Iva akan panggil Ibu Cici hari ini Bu Cici ya. Karena Ibu Cici ini sebenarnya punya nama lengkap yaitu Ibu Misri Yuspita. Ibu Misri, Ibu Cici, Iva hari ini di Bazar Online hari ketiga bersama dengan Ibu membawakan suatu produk. Apakah ini? Oke, ada produk apa ini Bu? Oh iya Mbak Iva, terima kasih sebelumnya. Kami membawa produk keripik pelepah pisang. Keripik pelepah pisang. Apakah Iva boleh ambil satu? Boleh. Oke, ini ya Bu? Iya betul. Nama keripiknya juga keripik mici. Oke, Ibu, keripik pelepah pisang ini kalau Iva boleh tahu, Ibu Cici dapat inspirasi atau kok bisa sebuah pelepah pisang dijadikan sebagai camilan Ibu? Ya terima kasih Mbak Iva sebelumnya. Saya itu cuma apa ya, mendaur ulang limbah lingkungan. Saya pikir saya menganut pohon pisang ini kan kayak terinspirasi mengelola makanan ya. Nggak kayak makanan yang lain udah banyak di toko. Betul. Kan saya cari yang belum banyak, Yang belum banyak, betul. Kalau pohon pisang sendiri kan memang dari buahnya saja sudah banyak ya Bu ya. Ada yang daunnya. iya betul, daun, buah. Nah ini kok pelepahnya ya Bu ya? Batangnya. Betul, batangnya. Yang sukanya kadang hanya sebagai pakan ternak seperti itu Bu. Kalau di desanya Ibu berasal dari mana? Saya dari Bogor. Dari Brebot. Di Brebot sendiri kalau Iva itu dari Bokateja. Jadi di Bokateja itu kadang untuk pelepah pisangnya hanya untuk ternak saja Ibu, tapi tidak didaur ulang atau diberikan sebagai kok bisa gitu. Oh ternyata bisa untuk makanan. Dan ini makanan untuk kita ya Bu ya. Iya. Untuk camilan-camilan anti galau. Iya nggak Bu? Iya betul. Luar biasa. Untuk pelepah pisang sendiri Bu, selain
Ibu dijadikan ini adalah rasa original ya Bu ya? Ada rasa apa aja Bu? Original, keju, Jagung manis, dan juga ada barbecue ya? Iya. Luar biasa. Itu rasa-rasa yang memang membuat masyarakat Sensasinya beda. betul, sensasinya beda. Tapi sebenarnya Bu, dari pelepah pisang sendiri, karena itu kan memang banyak getah ya Bu ya sebenarnya ya. Itu Ibu cara untuk mengolah supaya pelepah pisang ini bisa dimakan sebagai camilan itu bagaimana Ibu? Itu prosesnya agak lama yang sebelah ya. Tidak langsung sehari langsung jadi. Saya rendam dulu, butuh proses direndam. Ya. Biasanya sampai 2 hari. Karena itu untuk menghilangkan Getahnya ya. Baru diiris, baru bisa diproses. Betul. Baik, ada untuk cara menghilangkan getahnya terlebih dahulu supaya tidak membahayakan ketika dimakan ya Bu ya. Betul. Kalau Iva boleh tahu Bu, dari keripik pelepah pisang ini, Ibu sudah berapa lama untuk produksinya? Alhamdulillah kami udah hampir 2 tahun. 2 tahun? Luar biasa sekali Ibu. Dan kalau ini untuk masyarakat apabila mencari keripik ini bisa di mana Bu? Kebetulan kami udah ada di toko tuku ada. Di tukang tuku masuk. Indomaret udah ada juga. Baik, untuk Indomaretnya di Purbalingga, seluruh Indomaret? Enggak, masih Purbalingga aja. Masih di Purbalingga. Baik, untuk masyarakat Purbalingga atau sobat RB yang di Purbalingga bisa langsung dapatkan keripik pelepah pisang ini di Indomaret ya Bu ya? Indomaret terdekat. Dan di Purbalingga ini hampir seluruh Indomaret di Purbalingga sudah ada ya Bu ya? Indomaret Alfamart. Baik, untuk Ibu kalau misal aku nggak mau ke Indomaret atau Alfamart karena kemasannya hanya seperti ini, bisa nggak Bu telepon ke Ibu Cici, Bu saya mau minta untuk yang 1 kintal. Oh betul, itu bisa nggak? Oh bisa banget. Bisa banget ya Bu ya? Samping saya ngandung kemasan seperti ini. Iya betul. Kami juga melayani yang kiloan. Yang kiloan itu cocok untuk keluarga ya, ketika kumpul keluarga. Betul, untuk oleh-oleh orang datang ke Purbalingga dan dia pasti bisa apa sih khasnya Purbalingga? Salah satu snacknya Purbalingga ini ya Bu ya, keripik pelepah pisang dari Mici. Oke, Ibu Alhamdulillah ini kebetulan udah jadi ikon desa Grobot. luar biasa, ikon desa Grobot ada Mici keripik pelepah pisang, mantap sekali. Ibu untuk izinnya apakah sudah ada izin? Alhamdulillah kami baru sampai di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Untuk halnya lagi proses. Baik, tidak apa-apa Ibu. Untuk yang namanya usaha ya, karena memang diniati dari awal, Bismillah, dan itu menghasilkan akhirnya ada brand namanya Mici keripik pelepah pisang. Dan kita doakan sama-sama untuk legalitas halalnya ya Bu ya, akan segera keluar karena sedang proses. Dan ini aman teman-teman karena dari Dinas Kesehatan Purbalingga sudah mengeluarkan ya Bu ya, untuk PIRT seperti itu. Oke, untuk harganya sendiri Ibu, kalau misal di luaran sendiri harga keripik pelepah pisang ini berapa Bu? Itu untuk saya jualnya satu pack ini 12.000. 12.500. Baik, itu kan harga di luar ya Bu ya. Kalau bazar online ini berapa nih Bu? Ini kan harga khusus. Ya, sangat khusus. Sangat khusus. Pembelian 5 gratis 1. Pembelian 5 pack Mici akan gratis 1. Oke, luar biasa. Teman-teman, ayo yang lagi cari cemilan, apalagi hujan-hujan kayak gini, ditemenin buat teman ngopi, teman ngeteh, sangat bisa. Dan ini snacknya tuh cemilannya atau snack cemilan ini itu lain daripada yang lain. Ada yang namanya keripik pelepah pisang dari Mici, ikonnya snack dari desa Grobot, luar biasa, Grobot Purbalingga. Ibu, untuk dari harganya karena tadi ini 12.500 di luar dan di sini beli 5 gratis 1. Apakah ada free ongkirnya nih Bu? Untuk hari ini saya bebas Free ongkir hari ini, ya Allah. Terima kasih Ibu. Untuk sobat RB semuanya langsung aja bisa
ke Instagramnya @rumahbumn.purbalingga dan teman-teman akan bisa langsung pesan ini ya Bu ya, pesan untuk mici keripik pelepah pisang. Dan ini karena kita tuh live-nya tuh nggak cuma di rumah BUMN saja, di tempatnya Arifah juga bisa @arifanistina, dan ini bisa langsung ke WhatsApp-nya Ibu nggak Bu kalau mau pesan? Bisa. 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 Bisa disebutkan Bu untuk nomornya? Langsung aja ke nomor saya Ya. 0813 0813 2805 2805 1492. 1492. Oke, nanti teman-teman bisa langsung pesan di situ atau langsung cek Instagramnya @rumahbumn.purbalingga, akan ada di situ, klik tombol untuk pesan yaitu bit.ly/bazol. Oke, luar biasa sekali Ibu. Dan di sini untuk micinya sendiri, Iva kan pasti penasaran apakah pelepah pisang itu punya manfaat Bu? Ketika jadi camilan itu ada manfaatnya nggak sih Bu buat kita? Ada Mbak. Apa itu Bu? Itu salah satunya bisa mengobati emah. Emah, oke. Untuk yang teman-teman yang punya emah, Ya. itu dengan mengonsumsi camilan ini Insya Allah bisa. bisa ya Bu? Mahnya kalau misal mahnya karena lapar bisa nggak Bu? Bisa. Sangat bisa ya, luar biasa. Apalagi kalau makannya tuh satu banget, pasti akan kenyang Bu. Ya, betul. Oke, ada obat mahnya juga ternyata yang selama ini kadang tidak terpikirkan oleh orang, bisa dijadikan, ada loh ini manfaatnya sebenarnya. Luar biasa. Ibu Cici terima kasih sudah berbagi. Semoga untuk usaha micinya akan bisa tambah laris, tambah maju. Dan di bazar online ini, kalau misalnya Iva bertanya ke Ibu Cici, Ibu kesan dan pesannya ikut bazar online gimana sih Bu? Pesan dan pesannya ya, pertama ya terima kasih kami Purbalingga menyiarkan langsung acara ini. Jadi kami yang punya produk tadinya yang nggak dikenal sama masyarakat luas, insya Allah bisa dikenal. Betul. Jadi tahu ya Bu, karena ketika era pandemi seperti ini tidak bisa langsung bertatap muka. Biasanya kalau misal tidak seperti ini kan bisa bercerita ya Bu ya. Ada ini loh, ada pelepah pisang di bazar yang offline, tapi untuk saat ini karena dikurangi atau dibatasi tatap mukanya dengan orang, jadi kita melakukan bazar online untuk virtualnya seperti itu ya Bu ya. Oke, tidak mengurangi rasa kita untuk berbelanja karena bisa langsung berbelanja. Dan untuk segala macam produk dari hari pertama, hari kedua dan juga hari ketiga ada di Bazol, Bazar Online. Ada di @rumahbumn.purbalingga. Langsung saja untuk teman-teman, karena ini tadi ada tambahan free 1 ketika beli 5 dan juga free ongkir, langsung bisa dapatkan di sana. Seperti itu Ibu Cici. Terima kasih Ibu. Semoga makin laris, semoga makin kedepannya makin luar biasa. Amin. Oke. Arifah pamit. Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Sekarang memaknal Islam itu sendiri apa? Memaknal Islam. Apa arti Islam itu? Jadi khususnya bagi kalian yang muslim, kalau ditanya orang, kamu agama apa? Pastilah engkau menjawab agama Islam. Ya tidak sedikit orang yang nggak tahu Islam itu apa. Kadang-kadang agamamu apa itu Islam. Tapi kalau ditanya orang Islam itu apa, nggak ngerti. Nah ini kan malu. Tidak hanya malu tapi malu-maluin. Ya.
Masa orang Islam ditanya Islam itu apa, nggak ngerti. Jadi bila ada pertanyaan ma ma'nal Islam, apa sih Islam itu? Al-Islamu huwal iqraru bil lisan. Ya. Jadi kalau engkau ditanya Islam itu apa sih gitu kan? Kalau ditanya Islam itu apa, engkau jawab al-Islamu huwal iqraru bil lisan. Islam ialah pengakuan dengan lesan, ya. Pengakuan dengan lisan. Contoh seperti engkau membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ikrar bil lisan, ikrar dengan lesan kita. Bersyahadat, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini secara lisan. Engkau semua hafal orang-orang Islam. Saya ulangi. Bila ada pertanyaan, Islam itu apa? Maka engkau jawab al-Islamu huwal iqraru bil lisani. Saya ulangi biar engkau hafal. Al-Islamu huwal iqraru bil lisani. Pengakuan dengan lesan. Contohnya seperti engkau membaca syahadatain. Syahadatain di sini adalah pertama syahadat kepada Allah dan kedua syahadat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan syahadatain, dua kalimat syahadat. Contoh syahadat pertama kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan syahadat kedua kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikrar bil lisan. Ya, ini saya ulang-ulangi biar teman-teman hafal sekalian. Jadi kalau ditanya apa Islam itu, engkau jawab al-Islamu wal iqraru bil lisan. Pengakuan dengan lesan. Ikrar itu pengakuan, ikrar atau ikrar. Ya, kalau bahasa Indonesia kita kenal dengan ikrar. Kalau Arabnya adalah ikrar. Hasilnya bahasa Indonesia itu dompleng ke bahasa Arabnya. Tapi wallahu a'lam. Jadi ikrar yang kita kenal, kita ucapkan tiap hari itu sebenarnya bahasa Arab ikrar, ikrar. Kalau kita ikrar itu pengakuan, ya kan? Pengakuan di sini dimaksudnya pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita dan pengakuan kita Muhammad adalah utusan Allah. Itu pengakuan, itu namanya ikrar. Dengan apa, kawan? Dengan lisan. Nah, itu kalau engkau ditanya Islam itu apa? Islam itu apa, Nduk? Islam itu apa, Kang? Islam itu apa, Tule? Engkau jawab, hafalkan sekali lagi, al-Islamu huwal iqraru bil lisan. Islam adalah pengakuan dengan lisan, tidak hanya dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi. Kalau ngaku-ngaku lewat lisan sih mudah-mudah saja, tapi belum tentu kadang hatinya itu sama dengan apa yang diucapkan, betul enggak? Di depannya engkau mengatakan saya suka kamu, tapi enggak taunya hatinya saya terpaksa. Kayak gitu kan? Di depan mata terkadang ada orang yang saya milik kamu, saya dukung kamu, enggak taunya di hatinya terpaksa. Islam tidak seperti itu, tidak hanya dengan lesan, tapi
Wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Bagaimana cara kita membenarkan dengan hati? Setelah kita itu ikrar bahwa sesungguhnya tiada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya. Cara membenarkan dengan hati yaitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu. Apa yang tadi saya jelaskan, yaitu meyakini dan menetapkan. Meyakini dan menetapkan. Apapun itu, walaupun Allah tidak terlihat, kita tidak pernah berjumpa dengan Muhammad SAW, kita yakini dan kita tetapkan dalam hati ini. Walaupun Allah tidak kelihatan mata, kita tidak pernah berjumpa dengan Muhammad SAW, kita tetap menanamkan dalam hati dan menetapkan dengan sekuat-kuatnya bahwa Allah itu ada. Muhammad benar adanya itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya wa tasdiqu bil qalbi. Tidak hanya di lisan kita berbicara, akan tetapi hati kita tetapkan, kita benarkan lewat hati ini. Kita mengakui Allah adalah Tuhan kita. Hati juga mengakui, kita tetapkan, kita benarkan. Bagaimana caranya membenarkan? Contoh kejadian-kejadian di alam semesta ini. Terkadang ada masa-masa yang mana ada masa hujan dan masa terang. Dan terkadang selama setahun tidak hujan sama sekali, bahkan tidak pernah hujan. Itu apa artinya? Artinya alam ini ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Terkadang waktu-waktu hujan itu teratur sekali. Oh, bulan ini masa hujan. Oh, bulan ini masa terang. Itu teratur. Terkadang kita bisa mengatakan bahwa bulan depan adalah bulan terang atau bulan hujan, atau masa terang atau masa hujan. Itu terkadang kita bisa memprediksi. Tapi tidak menutup kemungkinan selama setahun pun itu tidak pernah hujan, atau setahun itu hujan semua. Kan pernah kejadian-kejadian seperti ini kan. Bintang-bintang yang berterbaran di atas langit, entah berapa jumlahnya, kenapa tidak bertarbakan? Kenapa tidak saling tabrak? Karena ada yang mengatur, yaitu Allah, pemilik, penguasa, pencipta alam ini. Itu kita benarkan di dalam hati ini. Walaupun Allah tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan akan kehadirannya, akan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh, ini musim hujan. Kalau memang bulan ini adalah musim hujan, ya kan, maka rata yang namanya hujan. Tapi kenyataannya kan tidak. Terkadang di sini hujan, terkadang jarak 1 kilometer itu tidak hujan, itu ada. Di sini terang, terkadang jarak 2 kilometer hujan. Dan sebaliknya, kalau memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu musim hujan, tidak ada jarak. Dan jaraknya itu enggak tanggung-tanggung gitu. Kadang jarak 100 meter itu tidak hujan.
begitu dekatnya itu 100 meter. 100 meter, 1 kilo. Itu terkadang nggak sama kejadian alamnya. Di sini hujan, tetangga desa nggak hujan. Ya kan? Di sini hujan, tetangga desa yang 100 meter, bahkan beda RT kadang nggak hujan. Itu apa semua artinya? Bahwa alam ini ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak kelihatan, akan tapi kita bisa merasakan akan keberadaannya itu. Jadi Islam ialah pengakuan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Wa tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Bahwasanya sesungguhnya semua yang didatangkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak dan benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Tidak ada tipu-tipu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, no tipu-tipu. Sebagai orang Islam, tidak hanya dengan lisan kita mengakui Allah, tidak hanya dengan lisan kita mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi Allah, nabinya Allah, kita harus menetapkan, membenarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak adanya, benar adanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita ditingkatkan iman dan Islamnya, kita dikuatkan akidah Islam kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hari ini sampai di sini dulu, insya Allah akan bersambung di pembahasan ilmu yang manfaat lainnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan banyak salahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.